Selamat pagi anak-anak. Hari ini di video ini kita akan bahas tentang contoh soal dan pembahasan topik refleksi. Ya. Kita langsung ke soal nomor 1. Tentukan koordinat bayangan titik P 5,-3 jika direfleksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Baik, langsung kita jawab ya. Ingat, refleksi terhadap sumbu X di PPT sebelumnya, kalian lihat rumusannya ya. Ada titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya di simbol A absen ini artinya bayangan dari si A menjadi X, min Y. Perhatikan cara melihatnya gini. X tetap, Y-nya ganti tanda. Seperti itu ya lihatnya. Maka kalau rumusan yang tadi kita pakai ke soalnya, titik P kan 5,-3 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka bayangan dari P tadi adalah, lihat X-nya tetap, maka ini 5, ini tetap 5. Y-nya berubah tanda. Y-nya berubah tanda, maka di sini -3, ubah tandanya menjadi 3. Ya, negatif jadi positif. Maka bayangan dari P adalah 5,-3 ketika dia direfleksikan terhadap sumbu X. Baik. Lanjut. Bagian B. Bagaimana bayangan titik P terhadap sumbu Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y? Kita buat rumusannya. Ingat ya, refleksi terhadap sumbu Y rumusannya bagaimana? Titik X, Y, maka bayangannya menjadi min X, Y ketika dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Lihat di sini, X-nya berubah tanda, Y-nya tetap. Ya, lihat X-nya di sini, lihat rumusnya. Berubah tanda, Y-nya tetap. Maka dari sini 5,-3. X-nya berubah tanda, maka menjadi -5. Y-nya tetap. Di sini Y-nya -3 ya. Maka tetaplah -3. Bayangan titik P jika direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi -5, -3. Kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 dituliskan, tentukan koordinat bayangan titik A -5, -2 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan -1 dan yang bagian B-nya nanti adalah Y sama dengan 3. Baik, kita ingat kembali ya rumusan di PPT sebelumnya. Baik, langsung kita aplikasikan ke soalnya. A-nya di sini titiknya adalah -5, -2 direfleksikan terhadap X sama dengan -1. Maka dari sini inilah nanti nilai si H-nya. Ya, itulah -1. Maka kita langsung cari bayangan dari X absennya. Bayangannya ini ya, 2H kurang X. Maka mencari 2H kurangkan dengan X, itulah nanti bayangan si X ya. 2H kurang X. Yuk. Maka dari situ kan hanya sudah tahu berapa tadi? -1. Maka 2 dikali -1 kurangkan dengan X-nya. X-nya ini ya, -5. -5. Baik. Maka dari situ hasilnya menjadi adalah 2 kali -1 ya -2. Min kali -5, ini kan jadi positif 5. Yuk, jadi berapa itu X absennya? Nanti 3 hasilnya. Baik, maka langsung kita tulis saja sini. 3, koma. Lihat Y, lihat ke rumus yuk. Y tetaplah Y. Maka -2 tetaplah -2. Maka dari sini dapat kita katakan bayangan dari A -5, -2 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan -1, bayangannya menjadi 3, -2. Soal bagian B-nya. Bagaimana titik A tadi direfleksikan
terhadap garis Y sama dengan 3. Baik, jadi untuk garis Y sama dengan 3, kita lihat rumusan refleksi terhadap garis Y sama dengan H. H ini angka ya, angka terserah berapa. Jadi rumusannya, lihat ya, X menjadi X tetap. Bayangan dari si X ini ya X juga. Bayangan dari si Y berubah menjadi 2H dikurang Y. Kita cari dulu bayangan si Y ya. Bayangan si Y simbolnya Y absen ya. Dah, kita lihat. Maka dari sini nanti inilah si H-nya. Inilah H-nya. Bisa ya, ini H-nya. Baik, jadi dari sini X, ini kan X. Bayangan dari si X ya tetaplah si X. Maka ya minus 5 lah tetap. Ya, kita coba cari bayangan dari si Y. Kita coba cari bayangan dari si Y. Y absen, bayangan si Y, ingat rumusnya. Ini ya, 2H kurangkan dengan Y. Yuk, 2. Hanya berapa tadi? 3. 2 kali 3. Y-nya berapa? Minus 2. Minus 2. Oke, yuk cari hasilnya. Berarti 6 min jumpa min jadi pos ya. 6 tambah 2. Maka menjadi 8. Maka dari sini bayangan dari A-nya adalah X. Bayangan dari X absennya kan di sini min 5. Lalu 8. Oke, maka bayangan dari titik A min 5, minus 2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 menjadi min 5,8. Contoh soal yang nomor 3. Tentukan koordinat bayangan titik T min 3,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Ayo kita ingat kembali rumusnya ya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X, rumusannya adalah, tengok, apa yang terjadi hanya bertukar tempat. Y-nya jadi ke depan, X-nya jadi ke belakang. Seperti itu, gampang kan? Baik, maka langsung titik T min 3,4 refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya langsung tukar tempat aja ya. Tukar tempat yuk, maka menjadi 4, minus 3. Paham ya? Oke, bagaimana kalau untuk si B? Yang bagian B, jika titik T tadi direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Baik, kita ingat rumusnya kembali ya. Jika refleksi garis terhadap Y sama dengan min X, titik X, Y, maka bayangannya menjadi min Y, min X. Lihat ya, lihat aja perbedaan titik asal dengan titik bayangan. Tukar tempat, ganti tanda. Tengok ya. Ditukar tempatnya, Y ke depan, X ke belakang, lalu ganti tandanya. Ya, tengok ya, berubah tanda dua-duanya kan? Baik, maka dari situ langsung aja menjawabnya titik T min 3,4, maka hasil refleksinya terhadap garis Y sama dengan min X menjadi siapa yuk? Tukar tempat. 4, lalu 3 diminuskan, kan begitu ya. Setelah tukar tempat ganti tanda, 4 ini jadi negatif, 3-nya jadi positif. Bisa? Maka bayangannya langsung aja kita buat di bawahnya aja ya secara sah. Bayangannya jangan lupa tanda absennya min 4,3. Maka bayangan titik T min 3,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya adalah min 4,3. Kita ke soal nomor 4. Tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 2X kurang 3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Baik, kita langsung coba ya. Misalkan kita ambil sembarang titik pada garis yang akan direfleksikan tersebut, Y sama dengan 2X kurang 3. Dah, anggap nama titik sembarang tadi adalah X, Y. Masih ingat rumusannya ya?
ketika dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan si P adalah Y, X. Jadi dari sini hubungan nilai X dan Y terhadap bayangan X dan bayangan Y-nya bagaimana? Kita perhatikan ya. Ini kan berarti sudah bicara masalah bayangan. Maka ini adalah si Y di sini udah bicara bayangan dari si X absen bayangannya. Si X ya adalah bayangan dari si Y. Bisa ya? Maka dari sini bisa kita tuliskan bahwa hubungannya untuk si X absen itu adalah si Y dan Y absen itu adalah si X. Baik, maka kalau kita pindahkan dulu, bisa ini diartikan dengan Y itu adalah si X absen. Kasihlah ini anggap persamaan 1. Lalu si X adalah Y absen. Itulah persamaan kedua. Oke, maka apa yang terjadi? Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk rumusannya tadi kita substitusikan. Kita langsung substitusikanlah persamaan 1 dan 2 persamaan 1 dan 2 ke garis Y sama dengan 2X kurang 3. Oke, yuk kita turunkan dulu. Ini kan Y sama dengan 2X kurang 3. Y tadi siapa? Y adalah X absen. Langsung berubahlah Y ini menjadi X absen. Bisa ya? Lanjut. X sama dengan Y absen. Maka Y X itu berubah jadi Y absen. Baru kurangkan dengan 3. Oke, jadi inilah nanti persamaan dari hasil refleksi dari garis Y sama dengan X. Kalau kita geserkan ke ruas sebelah bentuk Y-nya, X-nya yang ke ruas sebelah, maka ini menjadi minus 2Y absen sama dengan min X absen kurangkan dengan 3. Ya. Oke, baik. Bagaimana jika kalau kedua ruas kita bagikan nanti dengan minus 2 ya? Supaya tanda yang di sini, minus 2 sini bisa habis ya. Kita coba. Jadi kalau kita bagi dengan minus 2 masing-masing yuk. Berarti sini bagi minus 2, ini pun bagi minus 2, ini pun bagi minus 2. Maka ini menjadi Y absen sama dengan setengah X absen tambah jadinya ya, min jumpa min tambah 3/2. Oke, seperti itu dia. Jadi setelah kita dapatkan persamaan Y absen sama dengan setengah X absen tambah 3/2. Inilah hasil persamaan garis bayangannya ya. Jadi bayangan garis Y sama dengan 2X kurang 3 ketika direfleksikan dengan garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y sama dengan setengah X tambah 3/2. Ingat jangan lupa dihilangkan saja langsung Y absennya ini hilangkan aja. Hilangkan aja absennya ya. Baik, demikianlah pembahasan contoh-contoh soal. Semoga kalian paham. Jika tidak dimengerti, bisa kamu ulang-ulang kembali. Lalu boleh kamu tanyakan ke guru matematika kamu. Oke, demikian hari ini anak ya. Sampai jumpa.